Dulu sih mungkin iya gue mikirin kata orang gitu, kayak misalkan Nah, lu itu kata sepeda orang. segala macam. Gue sekarang udah kagak peduli sih kayak gitu-gitu. Udah bodo amat. Halo Mom di rumah, selamat datang di channel gue, Gaya Berkendara. Hari ini spesial banget, gue kedatangan tamu, banyak yang request, banyak yang komen, banyak yang DM nih. Mau lihat tamunya siapa? Yuk, kita panggil. Bro. Aduh, silakan bro, silakan. Aduh, udah ada yang kenal belum? Ada yang kenal tuh kayaknya tuh, beberapa tuh. Bro, kenalin diri dulu bro. Oh ya, gue Andra. Gue ya bisa dibilang fotografer. Fotografer. Seharian gue kemana-mana naik sepeda sih. Oh gitu. Ya itu sih gue dikenalnya. Keseharian naik sepeda maksudnya gimana? Ya gue tiap hari kendaraan gue sepeda. Tiap hari? Nah, kecuali kalau jalan sama keluarga ya. Oh iya, maksudnya main kerja Ya. pasti ya? Ya. Pasti. Persentasenya tuh lebih gede pasti gue naik sepeda dibanding naik kendaraan lain. Profesi apa? Fotografer freelancer sih gue. Fotografer dan freelancer. Boleh ceritain bro? Jadi gua itu dulu di tahun 2013 kalau nggak salah, itu gue ikut salah satu apa ya bisa dibilang media custom culture di Jakarta, namanya Oke. Fortran Project. Oke. Nah, gue ikut sama Ilham, itu temen gue. Dari situ gue udah mulai seriusin foto, ikut sama dia segala macem. Di tahun 2015an gue cabut, gue masuk salah satu media online juga namanya Runhood Magazine. Dia itu foto khusus lari, pokoknya media tentang lari lah. Nah, gue di situ fotografer juga gitu, sekitar 2 tahun lah. Nah, setelah itu gue sempat di PH juga, terus akhirnya memutuskan untuk freelance sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dihitung tahun, gue freelance udah 2 tahun kali ya, cuman ada sempat masuk ke kantor juga, terus cabut lagi, akhirnya udah gue freelance lagi. Moto apa aja? Motret gue lebih ke sport sih. Oh sport. Atau pokoknya momen yang kayak gitu-gitu sih, bukan yang studio yang kayak gitu. Sejak kapan suka sepeda? Kalau suka sepeda, Ya serius gitu ya? kalau untuk seriusnya sih ya pasti kalau di umuran gue lah ya, itu pas Fiksi masuk ke sini 2010 kali ya. Itu 2010. itu lagi 10 tahun lalu? iya, booming banget tuh Fiksi masuk ke sini. Nah dari situ gue udah mulai, oh ini sepeda apa ya, lucu banget ya, sepeda simpel gitu bentuknya, nggak banyak apa namanya kayak rem yang kayak gitu kan nggak ada kan. Oh, dari situ gue mulai ngulik-ngulik, oh namanya Fiksi, ini Fiksi Gear. Terus kalau di luar itu biasanya sepedanya itu dipakai untuk ngurir yang karena dia apa namanya dari geometri lebih agresif segala macam, jadi lebih enak kelap-kelipnya gitu. Tapi sebelum lu terjun ke Fiksi itu, lu emang nggak sepeda bener? Sepedahan, cuman nggak terlalu inilah, cuman masih kayak ya udah namanya anak-anak kan pasti. Oh iya iya iya. Pasti ya main sepedahan lah, bokap juga main sepeda MTB kayak gitu masih sempet diajak tuh. Dari 2010 sampai sekarang Fiksi nggak berubah? Berubah. Oh, berubah. Jadi 2010 karena boomnya Fiksi, gue bikin Fiksi sampai sekitar 2012-2013 gue sempat berhenti dulu, gue jualin semua sepeda gue sempat ya gue ngelanjutin kuliah benar-benar. Terus akhirnya di tahun 2015 itu yang pas gue udah masuk kantor yang apa namanya Runhood itu, gue dari situ coba beli sepeda lagi dan gue mulai commuting dari situ 2015an berarti. Fiksi juga? Itu Fiksi, gue beli lagi Fiksi lagi. Lu beli lagi Fiksi lagi? Ada apa dengan Fiksi lu secinta itu? Pertama karena gue dapat murah dari temen gue karena dia kulkas pemain lama yang gitu. udah vakum juga. Terus gue kulik-kulik, gue ada nih frame gini, yaudah deh sini gue bayarin. Akhirnya jadilah Fiksi.
Dan yang kedua itu gue nggak tahu ya, gue ngeliat fix itu simpel banget dan ngerakitnya gampang menurut gue. Memang. Jadi lu nggak usah ada urusan kabel apa setting apa, udah lu tinggal jadi gitu. Dan gue sempat pernah di salah satu toko sepeda. Oh iya. Di apa ya, ngerakit sepeda dari nol yang kayak gitu-gitu, jaga toko segala macam. Segitunya lo sama Iya. sepeda. Oh Ya, wow. karena ya nggak tahu ya, gue kalau udah suka di satu itu ya pasti ya sebisa mungkin gue dalemin aja sih sebenarnya gitu. Tapi lu nggak mau nyoba selain fiksi? Nah, semakin berkembang lah ya di sini karena sepeda juga semakin rame, semakin banyak yang masuk. Mulai tuh tahu road bike ya, walaupun dulu tahu ya, cuman road bike ada jenisnya lagi ya kan. Terus ada sepeda gravel, ada sepeda MTB. Ya kayak benar, gitu. benar berkembang ya. Berkembang. Jadi dari fixir itu berubahnya gue ke MTB vintage dulu. MTB vintage. 90-an lah. Itu MTB vintage. Oh, jauh juga ya dikit ya? Iya, Nah. ada temen yang ngeracunin lah. Terus gue ngeliat, wah ini anjir nih sepeda keren banget ya dari warna. Gue kan suka banget 90-an lah, tahun-tahun segitu tuh menurut gue ya dari elemen apapun ya, kayak dari musik, dari warna, dari style, dari fashion apapun itu menurut gue anjir nih perfect banget nih tahun nih gue bilang. 90-an ya? 90-an gue suka banget. Seperti era BMX kan tuh? Iya benar. Gue sempet punya juga tuh BMX Rally Burner. Oh Tapi iya. 80-an kan itu. Oh iya 80-an. Iya benar. Jual lama. Terus ya udah dari situ gue beli Federal waktu itu. Sepeda pertama gue yang gue beli MTB Vintage itu. Habis itu gue sempat beli sepeda GT Palomar ada itu, sepeda tahun sebenarnya dia ada beberapa tahun keluar tuh dari 98 kalau nggak salah sampai 2000. Nah gue beli yang di tahun 2000 gitu. Jadi Dapat lu? Dapat. Soknya dia udah Emang winter tuh? sebenarnya gue nggak ngincar, gue sebenarnya waktu itu kayak yaudah deh apa aja deh, gue pengen punya MTB vintage. Cuman lagi-lagi gue BM-nya karena MTB itu terkenal sama geometrinya yang nggak tegak kayak road bike lah. Iya, benar. Bisa dibilang tuh Miring dia. bentuknya dia lebih sloopy. Iya. Gue mau nyari yang Tegak. yang tegak nih, terus gue liat dulu, ini ada kok yang tegak-tegak. Cuman ternyata itu size gede. Oh, size-nya gede. Kalau MTB itu pakai inch kan dia. Ah. Gue itu kalau untuk tinggi gue ini sekitar 16 sampai 17 inch lah harusnya. Oke. Cuman waktu itu gue beli yang GT itu 20. Oke. Jadi itu harusnya kalau di road bike itu ukuran 54 sampai 56 lah. Karena gue incar itu tadi. Nah, tapi lagi-lagi kalau dilihat ya sepedanya jadi kurang seksi karena stemnya gue nggak bisa pakai yang panjang. Oh iya benar. Seat postnya gue nggak bisa tinggi gitu. Sedangkan gue suka banget frame kecil, seat post tinggi, stem panjang kayak gitu. Mau nggak mau lu pilih yang Sloopy? Akhirnya gue pakai dulu, nggak nyampe setahun lah. Akhirnya gue jual. Akhirnya gue balik ke Federal yang pertama kali gue beli. Itu jadi gue beli Federal, gue pretelin, gue dapet GT. Jadi Oke. barangnya gue main ke GT semua. Federal udah lama nganggur. Ya udah akhirnya gue pakai sampai sekarang si Federal. Tuh. Itu Federal? Oh bukan, Apa? Ini fix gear. Oh, ini fix gear. Lokal. Oh, ini Gua lokal. bikin di Bantul. Dari nol. Oh iya, dari nol? Iya. Boleh dong bro, mungkin yang di rumah pengen tahu nih ya kan, sepedanya dibawa ke sini. Oke. Kita bahas sepedanya. Chainringnya keluar kali ya? Yoi. Ah, Drive side. Iya. ya. Mantep. Aduh, bro, coba ceritain deh tentang sepeda ini. Jadi ini sepeda gue bikin ya. Bikin jatuhnya ya? Nah, Oke, itu bikin. Di tahun lalu atau 2 tahun lalu lupa. Kalau nggak salah tahun lalu deh ya. Tahun lalu pas bulan puasa juga. Ini sepeda harian? Sempat. Cuman sempat. karena gue udah ada Federal yang gue pakai ngurir segala macam. Jadi ini ya nggak gue pakai harian lah. Gue pakai buat nyantai aja Sabtu Minggu gitu. Oke. Atau buat riding sore. Jadi ini sepeda buatan Indonesia. Oke, Bantul. Bantul ya? Gue dapet linknya itu dari siapa ya? Pokoknya lupa deh. Jadi ada acara fix gear waktu itu di sini. Gue ngeliat, wah ini sepeda custom keren banget. Gimana bikinnya? Gue tanya. Ada namanya Akasu Art. Akasu Art. Instagramnya. Akasu Art. Akasu Art itu
singkatannya akal-akalan asu. Tapi bagus buatannya. Ya, dia emang dari dulu emang udah apa ya, udah terkenal bikin beca dan yang lain-lain. Oke. Bikin frame kayak gini kayaknya ibaratnya dia udah bisa tutup mata kali ya. Benar. Terus gua tuh sebenarnya ada salah satu frame yang gue incer banget, tapi harganya buat gue kayak anjir, gue nggak mungkin buat beli sepeda dengan harga segitu. Ada namanya Cinelli Mesh. Mahal. Meshwork. Semahal apa? Sebut aja. Tahu gue sih harganya waktu itu baru keluar ya. Itu frame sama fork doang itu sampai sini sekitar 14, kok nggak salah. Tapi ya apa ya, wow gitu. Wow. Ya Cinelli juga lah. Ya, Cinelli. Iya. Sorry, dia udah nggak sama Cinelli Mesh doang. Oh, mesh doang. Meshwork. Oh, Meshwork gitu. sama Mesh Steel. Oh, Dia ada gitu. dua yang geometri hampir sama. Singkat cerita, gue pengen banget frame itu. Aduh, gimana ya caranya? Karena dia frame-nya itu fixed gear, tapi bisa pakai ban tebel. Biasanya disebutnya track low cross. Jadi dia bisa pakai ban pacul yang lebih dari 28 C. Bisa dia masuk. Bisa. Ini gue pakai 32. Oke. Jadi kalau yang si mesh-nya itu dia bisa kayaknya sampai 35 masih muat ya ban. Setebel itu. Buat apa setebel itu? Buat main tanah, tapi fixed gear. Nah, itu dia. Itu track low cross namanya. Oke. Dan di sini baru-baru awal tahun kemarin tuh udah ada acaranya Oke. di Pondok Cabe. Lucu juga ya. Iya, jadi bentuknya fix tapi berpacul kan tuh. Wah, Keren sih. gila, parah keren banget. Terus remnya cantilever kayak gini, pakai pivot di sini. Ya pokoknya gue bilang sama waktu itu sama satunya, pokoknya gue bukan ngeprint ya, gue ngasih geometrinya si mesh yang size paling kecil, tapi gue yakin itu bukan geometri aslinya dia karena mungkin dikeluar. Iya, benar. Jadi lu pokoknya ikutin aja size paling kecil, lu ikutin sama alat persis sampai derajat-derajatnya. Gue nunggu sekitar 2-3 bulan karena emang lama banget dia bikin. Lu kalau bikin di dia, ini buat yang bikin ya, kalau bikin di dia jangan sekali-kali nanya, Mas, Udah selesai belum? Udah sampai mana? Oh iya. Lo ya, gue nggak tahu itu nggak bakal balas juga kali sama dia, karena di Instagramnya ya dia juga bilang ini lu bikin frame di gue khusus untuk orang sabar gitulah. Oh, dia termasuk artisan gitu ya? Iya, jadi gue pas bikin itu karena gue udah tahu nggak bisa diburu-buru dan banyak orang yang bilang kayak gitu. Begitu gue kasih geometri, gue DP, nih udah itu bener-bener nggak gue tanya sama sekali. Dia bikin full bike apa frame doang? Frame fork. Frame doang? Frame fork. Oh, frame full. Nah. Berapa kalau boleh tahu? Untuk Bikin di- yang ini nih? Gue kasih range aja ya. Ya, range ya. 1-3 jutaan kali, tergantung lu mau seribet apa kayaknya. 3 bulan. 3 bulan. Itu 3 bulan gue nggak tahu ya, itu gue cepet atau lama gitu. 3 bulan pengerjaannya atau 3 bulan banyak orang yang antri? Waktu itu sih bilang gue antrian ke 10. Oke. Cuman kalau untuk hitungan 3 bulan cepet dong. Kalau Cepet, 10 kan, cepet. cuman, ya gue nggak tahu tuh gimananya di sana. Cuman setiap gue tanya tuh gue cuman Mas saya lunasin ya. Gue cuman itu doang, gue nggak nanya frame sama sekali. Oh ntar aja Mas kalau udah jadi. Dia selalu gitu. Oh gitu. Ntar aja Mas kalau udah jadi Mas. Ya udah bener-bener gue diamin, akhirnya sampai dia ngabarin sendiri ke gue udah sampai segini Mas. Oke. Terus gue tanya lagi, saya lunasin nggak? Gak usah Mas, ntar aja ya. Akhirnya sampai udah jadi, udah di packing baru ya udah kalau mau lunasin boleh. Akhirnya datang dan ya gue apa namanya, puas banget sih sama hasilnya ya, walaupun ada lah ya kayak minor-minor. Oh iya. Beda-beda tipis, cuman gue masih bisa lepas tangan gitu ya, masih oke sih menurut gue. Termasuk catnya juga? Apa dia frame doang? Gue set sendiri. Oke. Terus. Apa lagi? Oh, gue minta inner kabel. Oh, ini inner Kalau kabel pakai nih. rem, gue bisa masukin sini. Oh, iya, bener. Nah, jadi kabelnya nggak kelewat dua. Gitu. Oh iya benar. Oke, terus Dan partnya? dia masukinnya juga apa namanya, dikasih pipa dikit. Jadi lu masukin langsung keluar ke sana, nggak nyari-nyari lubang gitu. Oh, Sedetail itulah. oh iya benar. Lah ya di sini doang nih. Ada nih. Dan kan cuma bolong kan. Iya, bolong doang. Ini gimana nih? Terus kalau parts ini gue pakai part lama. Kayak wheel set. set belakang gue dikasih sama temen gue yang udah nggak main. Dikasih. Ini Oh, baik gua udah sekali ya. Iya, gue udah nganggur nih. Deh kasih pas gue liat, wow, boleh. Oh, boleh Tapi juga. Oke, alhamdulillah.
Terus ini gue beli barang lama juga, Campagnolo. Oh, ini Campagnolo nih? Second ya, cuma Wow. nggak ada ininya. Terus gue beli ini lokal, centringnya Sakra. Oh, Sakra bagus. Gue akhirnya memutuskan untuk, karena ini menurut gue sepeda yang worth it lah ya buat gue bangun. Makanya gue kayak centering mahal juga nih, tapi nggak boleh buat ini. Iya. Karena gue nyari yang 42, yang 100 PCD-nya ini 144, dan itu agak susah dan mahal. Kalau ada juga nggak ada yang 42, jarang banget. Makanya si Sakra bikin 42, ya udah gue sikat aja deh. Kalau buat harian 4217 gue sekarang gue udah nggak kuat pakai yang gede-gede depannya. Range harga Sakra berapa sih? Gue sendiri pun nggak tahu, cuma suka lihat Instagramnya aja. Itu gue beli yang polosan ini 8,5. Oke ya, segitu. Oke. Terus dia ada yang warna-warna lain ya. Emang Harganya lebih mahal. warna-warni gue lihat itu. Nah, terus ya ini barang lama, kayak katanya sih tinggal ada 2 di sini yang make. Gimana? Tinggal ada 2 yang Tinggal ada 2? Nah, Serius? iya, Interglacier ini. Gue nggak tahu pernah ada berapa, cuman sekarang yang gue tahu barangnya cuman ini sama satu lagi ada anak flashback messenger namanya JJ. Oke. Nah, dia pakai ini juga. Terus kayak ini barang lama semua. Ya Sado juga lama. Ini semuanya rata-rata barang lama sih. Berapa lama lo total jadi ngebangun? Kalau ngebangun sih sampai jadi begini kan udah berubah berapa kali kan. Iya benar. Ya, setahun lah sampai gua emang bener-bener gua niatin gua cat sendiri, gue foto proper sampai akhirnya, dan ganti style berapa kali. Tadinya pakai ban pacul, terus karena harian juga nggak mungkin pakai ban pacul terus kan, gue pakai ban. Sebenarnya gue ban pacul itu pas pertama kali rakit cuman buat di foto biar ini sepeda track low cross gitu. Terus buat harian sih akhirnya ban road aja deh, udah nggak kuat gue. Tapi ini udah puas nih, apa lo mau nambah lagi? Mungkin ada beberapa yang ya perintil-perintilan kecil lah yang akan gue ganti-ganti, tapi kalau gue pakai segala macam sih gue udah puas banget sepeda ini. Udah puas ya? Sekarang sepeda ada berapa kalau boleh tahu? Sekarang Iya. yang berdiri di rumah ada 4. Yang tidur? Yang tidur nggak bisa diinin. Apa aja tuh yang berdiri deh, apa aja? Ini satu federal yang gue pakai tiap hari. Oke. Ngurir, Oh lo ngurir juga? pokoknya ngurir juga. Oh ntar kita bicara tuh. Boleh. Yang ibaratnya biternya lah, sepeda yang Ya lo cakak-cakan lah. Satu lagi gue ada frame road bike, gue bikin Tawny, biasanya nyebutnya kayak sepeda city bike itu. pakai Oh stang. iya. Cuman ada itu. Terus satu lagi Sally. Sally-nya ya sebenarnya Sally lama, ngejogrok di rumah kayak pas sebenarnya itu jadi pas WFH kemarin tuh. Jadi pas WFH karena ya walaupun gua freelance seringan di rumah, cuman karena WFH kan jadi nggak bisa kemana-mana kan. Benar. Terus ngeliat sepeda nganggur, oprek akhirnya jadi satu gitu pakai part-part lama. Terus pas ngeliat si Sally itu, Sally siapa nih? ada emang jadi kan gue udah nikah nih. Oh oke. Itu Sally punya bini gue sebenarnya. Oh. Lama banget. Akhirnya ngejogrok aja itu sempet dipakai pompa-pompa, habis itu kempes lagi lah, terus udah nggak kurus lah, udah karat segala macem. Aduh ini sayang banget sih sepeda nih, nggak ada yang maksudnya ada, cuman lu nggak bisa make gitu. Bener. Akhirnya yaudah deh, ini gue beresin. Terus gue bongkar semua, gue poles lagi, walaupun ya poles adanya lah ya, karena udah lecet-lecet. Yang penting karat-karatnya. Terus gue beliin barang-barang baru kayak ban, fender yang kayak gitu-gitu. Akhirnya Diri? jadi lagi satu. Diri? Sendiri apa? Udah diri sekarang? Udah. Bisa dipakai? Sekarang lagi dirakit di bengkel. Bukan dirakit sih, tinggal masang kabel-kabel doang. Oke. Jadi ya bisa dihitung 4 lah yang bisa siap di gue. Nah yang tidur mau bangun kapan? Yang tidur yang akan gue bangun, tapi gue udah kebayang konsep segala macam. Itu ada satu federal vintage juga. Bukan federal, sorry, MTB vintage. MTB vintage. Gue dapat dari teman gue orang Jogja. Itu agak kocak tuh. Kenapa? Gimana? Jadi dia tuh habis beres-beres gudang tuh, dia storiesin kan. Oh ini banyak barang nggak kepake nih. Kayaknya gue akan giveaway. Oh ya udah. Gue tungguin nih. Gue nggak nungguin juga sih, kayak oh ada lagi nih storiesnya. Gue buka, gue akan jual beberapa barang nih. Ada part sepeda, ada tulis, ada
musik ya itu kayak kaset, CD, terus ada beberapa barang yang lain lah kayak baju lari segala macam gitu. Oh ya. Terus pas udah mau tidur tuh gue ingat banget, gue lihat-lihat kan, udah lagi ngepost. Gue mulai giveaway ya, tapi itu udah lama, beberapa jam yang lalu. Ini barang pertama pas sepeda, wah anjir pas gue tap udah pada ini semua. Jadi dia giveaway-nya cuma udah lu bayarin ongkirnya aja. Lah? Iya. Jadi siang gue mau ini, ya udah lu bayarin ongkirnya aja gitu. Jadi waktu itu Ini duluan dong. iya makanya, jadi waktu itu ada apa ya? Bar M namanya. Jadi di stang tuh buat di ujung. Iya benar. Jalan jauh gitu kan. Oh. Dan itu kalau salah ada velg 26, ada seat post segala macem. Terus pas gue liat ya itu mah udah gak bakal. Terus ada satu bisa si bar M itu, gue bilang gue mau dong ini. Terus gue karena udah lama, gue chat lagi, tapi kayaknya udah nggak mungkin ya, pasti udah hilang nih. Oh ini udah diambil sama ini. Udah deh. Terus ada dia juga apa giveaway Tamiya Desemperor. Oh iya. Baru Old school tuh. iya, ini nggak nyampe sejam. Gue bilang, gue mau. Ya Andra, ini nggak nyampe semenit katanya dia. Gue ngepost langsung bilang, iya sih udah, gue diyakin gue bilang gitu. Gue ngetes aja. Terus gue kulik lah dari situ. Masa nggak ada lagi sih? Oh iya. Terus katanya, ada sini frame-nya. Nah. Coba yang gue lihat, gue bilang gitu kan. Ada frame 26, wah pas banget nih, coba dong fotoin. Pas dikasih fotonya jedar. Mampus lu. Sebenarnya dia unbranded lah. Dia bilang sih master merek Taiwan, gue tahu tuh. Cuman dia warnanya udah tinggal warna besi. Oke. Terus gue lihat kan, wah ini boleh nih, topinya agak gede. Terus apa namanya? Pokoknya sesuai yang gue pengen lah. Yaudah deh, gue ambil. Gue mau, kata dia bayarin ongkirnya aja, Ndra. Oh ya udah, terus gue bilang sinpos nggak sekalian tuh nempel, ngapain tuh buka-buka kan? Iya. Kalau lembek kan. Terus dia nawarin lagi, udah gini deh, lu gue kasih sinpos, kasih fork aslinya karena dia udah ganti forknya, terus kasih cranknya masih nempel, masih bagus banget, sama pedal kalau nggak salah. Udah lu bayarinnya berapa? Lah. Gue mau beresin gudang kata dia. Oh iya jadi, gue jadiin aja dulu. Terus akhirnya kemarin ngitung-ngitung ongkir, sebutlah harga yang tadinya gue spare, emang gue mau beli frame dengan harga lebih tinggi, ternyata gue dapet yang gue pengen tapi jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jadi deh, ya udah, ke atas mau dikirim hari Senin ini. Oh belum Belum Oh, datang. happy dong lo. Iya, maksud gue mungkin ya emang udah jalan ke situ, gue nggak dapet part-part yang kecil, cuman Benar. gue dapet frame-nya. Benar. Alhamdulillah ya rezeki lo ya. Gila banget. Emang gue gue mau ganti si Federal ini karena ada satu bagian frame-nya yang udah apa jeratnya tuh selek, jadi itu udah diganjel. Jadi gue ngerinya pas gue lagi ngurir sewaktu-waktu itu rusak dan udah nggak bisa dibenerin, paling nggak gue udah ada frame untuk langsung gue pindahin barangnya gitu. Jadi sekarang lo ngurir nih. Sekarang gue ngurir. Serius pakai fiksi? Oh enggak, gue ngurir pakai Federal. Oh lo ngurir pakai federal. Gue harian udah nggak. Kalau dulu mungkin ya pas kuliah 2010-an itu rumah gue di Cinere. Buset. Gue sepedahan bareng Fiksi. anak Tremors. Iya Tremors Ya, dulu punya banget tuh. Tora segala macam. Iya. Start dari FX ke Mayoran kemana, dan gue balik lagi ke Cinere. Pulang jam 2 pagi gitu. Kalau dulu masih bodo amat. Iya, umur juga beda. Juga masih bisa gue hadap. Sekarang berarti kurir tiap hari pakai federal, ya kan? Ceritain dong, gimana lu bisa ngurir? Kalau gimana bisa ngurir itu gue sebenarnya gue balik lagi ke yang 2015 itu, gue pas punya lagi fiksi. Gue pengen ngurir tuh waktu itu, gue ngeliat Westback Messenger. Oke, Westback kan dari dulu juga ya? Iya makanya, ya gue tau lah orang-orangnya. Untungnya waktu itu gue masih buat part time ya, jadi kantornya juga belum jadi banget, jadi gue masih ada kosongnya. Terus gue nanya ke temen gue, mau dong ngurir gini. Lu serius mau ngurir? Kata yang di WMS itu. Dia tau gue foto segala macem kan, maksudnya lu yakin lu mau ngurir gitu katanya kan. Emang kenapa? Ya enggak, lu kan udah foto segala macem ya. Akhirnya udahlah, dari situ udah nggak pengen, maksudnya ya udahlah, gue udah nggak segetol itu pengen ngurir akhirnya, dan kantor pun juga udah jadi udah konsen ke situ. Pas lanjut ke kenapa gue ngurir, jadi temen gue ngajakin semenjak masa pandemi ini, gue sama temen gue ini ibaratnya sama-sama freelance lah ya, cuman beda bidang.
jobnya lagi pospon semua. Kena efek pandemi. Oke. Dan di rumah terus kan dari kemarin. Oke, awal-awal gue masih bisa bertahan karena gue masih ada tabungan lah segala macam. Cuman kan kalau gue nggak ngapa-ngapain, Bener. tabungannya habis. Habis Tuh. pasti. Nah, terus sempat masih ada kayak foto. Gue terima foto produk dari luar ke rumah tapi ya. Jadi barangnya diantar ke rumah. Oh, gitu. Gue set di rumah. Gue berdua sama istri gue bikin dekornya segala macam. Cuman tapi emang gue karena gue tahu ini semuanya lagi susah nih, lagi masa kayak gini, gue emang ngasih harganya udah lu punya budget berapa, ntar gue sesuaiin aja. Yang penting ada kerjaan. Yang penting ada. Iya, Yang penting pemasukan. masuk lah, ada pemasukan. Ya udah dari situ adalah dua tiga kali foto. Terus nah teman gue ini dia mungkin udah lebih ini lagi kali ya. Udah gue udah nggak bisa nih, gue harus melakukan sesuatu. Dia tadinya bikin masker. Oke. Bikin masker sendiri, ngulik segala macam, akhirnya ya laku. Cuman Ya, ya segitu. awal-awal masih mungkin orang belum terlalu aware juga sama masker kali ya. Jadi ya lu masih bisa beli masker yang apa namanya, yang pinggir jalanan gitulah. Akhirnya belum terlalu laku, terus kita ngurir langsung gue yain tuh hari itu juga. Kita ngurir itu dalam artian kerja ngajakin apa kurir. bikin Iya. kurir? Bikin Ngajakin bikin apa ya? Kita bikin ini kurir apa perusahaan, bukan perusahaan, jadi kayak nama perusahaan udah ada yang dia bawa dari Surabaya itu dulu. Oh, dia dulu punya. Dia dulu punya Oke, di oke. Surabaya namanya Subkurir. Subkurir. Nah dia udah ada, terus dia ngajakin gue. Akhirnya yaudah, gue tanpa bilang sama bini gue dulu, dia langsung gue ayoin tuh. Karena gue emang pengen banget ngurir. Oh iya kan. iya iya iya. Iya, nggak ada Banyak sih salahnya yang juga. bilang kayak, lu bilang aja pengen sepedahan, lu keluar ya. Gue sepedaan mah masih bisa maksud gue Iya, gitu. iya, Kayak iya, iya. bini gue juga nggak ngelarang-larang amat gue keluar gitu. Cuman kenapa nggak gue lakuin, gue bersepeda tapi gue dapet duit. Iya benar. Akhirnya yaudah deh, pokoknya karena dia ngerti bisnisnya, yaudah lu ngatur, yaudah gue jadi rider dan dia juga jadi rider. Jadi awal pertama itu klien itu adalah toko roti, temen juga. Oh, tokonya temen juga. Jadi ya itu sama dia karena dia udah terkenal lah. Kalau yang tahu namanya Citra, ada di dia, jago banget ya bikin roti-rotian gitu. Dia bikin itu di rumah, terus ya udah karena tiap hari ada anteran, jadi kita yang nganter jadinya gitu. Itu udah berapa lama? Nah, gue nggak tahu ya kalau si roti itu. Enggak, lu ngurir nih. Oh, ngurir gue. Nah, yang di roti ini udah berapa lama? Gue ngurir pertama kali itu pas bulan puasa kemarin. Oh, baru Baru banget. pas bulan puasa lagi. Lu ngurir? Iya benar, pas bulan puasa. Keren juga lu. 2 minggu lagi puasa, nah gue mulai ngurir. Berarti baru ya? Baru banget, belum ada ya sebulan kali ya kalau sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Nah, Sekarang ini. Suka dukanya? Suka dukanya pasti banyak. Cuman gue lebih ngelihat ke hal positifnya aja sih. Iya benar. Misalkan negatif ya, gue nggak bilang negatif ya, kayak lu melakukan hal apapun pasti ada resikonya lah. Iya benar. Kayak misalkan trouble di kendaraan. Cuman keuntungannya dari kurir sepeda ini, lu trouble di jalan kayak rantai copot, lu bisa benerin sendiri. Iya. Motor rantai copot, Oh iya. repek kan. Iya iya iya. Terus gitu. Iya iya Dan iya. bocor lu harus nyari tambal ban. Kalau ini gue bisa spare sendiri, gue bawa sendiri segala macam. Ya ada beberapa kali kayak gitu, cuman ya udahlah, gue menurut gue nih ya ini rintangannya aja. Iya sih. Terus ya kayak jarak yang jauh, kayak kemarin gue nganter ke BSD, tapi Dari mana? dari Polim. Oh iya, dapurnya di Polim, Panglima Polim. Kan lu bentar, lu nganter ke BSD. BSD. PP 50 kilo gue. Apaan yang diantar? Roti? Roti satu. Nah, tapi gini, gue nggak gila juga, kayak ada antaran satu roti nih ke BSD. Iya. Gue nggak, yaudah satu doang nih, nggak gitu. Gue ngeliat ada dampingannya nggak nih, kayak misalkan ada Bintaro. Oh, sekalian. Tuh. Itu paling jauh BSD. So far sih ya sekarang. Ini udah masuk ke berapa bulan nih, Dek? Sebulan berarti ya? Ya kurang lebih lah ya, sebulan. Berarti selain toko roti itu ada lagi kliennya? Pas kemarin toko roti kan awal, terus ada Onigiri Futago, sempat juga tuh dia bagi-bagi hampers, kita yang nganter. Terus ada miras, minuman keras, itu dari temen juga, itu juga gue yang. Oh banyak dong? Ya lumayan lah, cuman yang emang udah pasti sih roti ini, karena kita emang udah dari awal yaudah gue punya diantar sama lu aja, karena si yang punya toko roti ini juga dia udah
ya ibaratnya kiblatnya dia toko roti di Belanda, dia udah apa namanya? Oh, Ada satu toko roti yang cuman mau diantar pakai sepeda atau lu ambil sendiri. oh gitu. Iya. Kenapa itu? Dia emang culture di Belanda kan emang semuanya bersepeda. Oh iya iya iya. Dia pengen ngebangun culture itu di sini. Oh masalah culture. Iya, dan gua pun kayak wah ini baru nih, nyambung nih, gue juga pengen kayak ngajak apa ya, kayak ayolah kita sepedaan, lu nggak usah ribet. Kayak misalkan sekarang udah ada ganjil genap buat motor, mau diterapin. Oh iya benar. Gue nggak pusing mikirin itu lagi. Enggak. Tapi nggak semua orang gampang lihat sepeda tuh Iya. menyenangkan sih. Itu dia. Orang masih ngeliat sepeda tuh emang bisa ya. Iya emang bisa ya kayak Ya, gitu. Sekarang ya gue nggak usah ngebuktiin apa-apa, cuman gue pengen apa ya, ngebawa ini bisa nih, gue bisa. Iya. Hebat sih. Ya alhamdulillah ya, berarti rezeki juga ya. Iya. Tapi apakah selama pandemi aja apa emang lu mau lanjut nih ke depannya? Awalnya gue mikir, jadi gini, gue sempat bikin podcast. Sebenarnya bukan podcast iseng, karena gue pengen curhatin apa yang gue rasain nih Boleh. dari istri gue itu. Dia sempat nanya, lu sampai kapan nih ngurir? Gue takutnya orang-orang mikirnya lu udah nggak motor ya. Oke, iya benar. Cuman karena gue berhubung gue nggak bisa banget nulis segala macam, akhirnya gue coba ngomong lewat podcast iseng itu. Gue akhirnya ngomong, gue bilang iya gue masih motor, gue masih nerima segala macam, dan kalau ditanya gue sampai kapan ngurir, ya selama gue bisa ya gue ngurir. Oke. Entah gue nantinya bisa kurir jadi pemegang konten kah, jadi fotografer, gue nggak tahu. Oh iya benar. Ya selama masih bisa dijalanin kurir ya kenapa gue nggak jalanin gitu. Mantep lu. Mantep lu. Boleh kita bicara tentang foto bro, cycling in frame. Kalau belum follow Instagramnya di sini ya. Gue sih suka banget ngeliat Thank you. foto-foto lu, terutama kecintaan lu ke sepeda. Kelihatan di situ. Ya apa ya? Ya karena mungkin foto gue lebih ke foto olahraga kali ya. Iya. Suka sesuatu yang bergerak. Foto Iya, yang bergerak. nggak statis. Iya. Dan ya itu juga nggak tahu ya kenapa gue suka sepeda. Kalau ditanya ya nggak tahu. Iya nggak tahu. Gue begitu gue di atas sepeda ya gue happy aja gitu doang. Jawaban paling bagus tuh di dunia katanya nggak tahu. Iya. Kenapa dia suka, kenapa dia cinta, nggak bisa dijelasin lah. Iya, nggak bisa. Karena nggak ada kata yang mewakilkan itu, Bener. ya kan? Nah itu mulai dari kapan lu foto cycling in frame? Oke. Kalau cycling in frame itu gue buat kalau nggak salah di 2017. 2017. Tapi Instagram itu. 2018 deh lupa Oh. gue. Cuman itu bener-bener kayak gue, karena ibaratnya dulu gue jualan foto gue itu di Instagram gue pribadi. Jadi gue fotonya milih banget tuh yang bagus-bagus segala macam. Terus aduh gue pengen ngepost foto sepeda terus nih, tentang sepeda deh, sepeda siapapun, sepeda apapun. Gimana ya? Akhirnya gue iseng gue bikin satu akun, apa ya namanya ya? Terus gue kaitin lah, ada foto, ada sepeda, cycling, frame. Oh. Intinya itu Iya. awalnya ya In frame, foto. foto, cuman ternyata bisa lebih luas lagi gitu frame-nya itu. Lu bisa apa aja gitu, frame ada di sepeda. Kayak Bener. gitulah. Awalnya dari situ iseng. Foto pertama itu gue posting foto-foto lama, gue sempat motretin sepeda. Ya awal followers ya cuma 10, 20. Terus sempat vakum juga karena ya udahlah nggak terlalu ini juga. Akhirnya pas gue freelance karena banyak waktu, akhirnya gue coba gue seriusin kontennya. Oke. Dari mulai ya gue sepedahan terus gue sambil foto-foto, kan nggak tahu mau post mana, akhirnya gue post di cycling in frame. Gue bikin acaranya sebenarnya simpel sih, gue bareng aja. Oke, gue sebarang. Kayak rabo-rabo namanya. Itu rabo-rabo itu sebenarnya udah ada dari tahun 2010 itu, yang bikin itu tuh anak-anak IKJ. Oke. Dia itu bikin sepedahan di midweek, dimana orang lagi penat banget tuh biasanya kan. Ini dibikin Rabu malam, jadi Oke. orang refreshing. Iya. Nah dari situ dan jadi banyak yang make tuh. Rabu-rabu itu sebenarnya bukan punya siapa, lu Boleh temen pakai. aja. Boleh pakai. Tiap Rabu lu mau gue tulis Rabu-rabu ya oke banget. Masih berjalan? Saat ini enggak karena lagi Oh pandemi ya nggak? Misalnya nanti ini. sebelumnya masih berjalannya. Dari situ sempat vakum, itu si scene sepedanya sempat vakum. Akhirnya aku coba iseng bikin Rabu-rabu. Cuman Rabu-rabu itu jadi nama besar. Terus waktu itu pas banget lagi gue lupa bulan apa, pokoknya lagi hujan-hujannya terus. Gue namain aja Rabu-rabu kalau nggak hujan. Oh kalau nggak hujan hujan. night ride. Pokoknya gue apa ya,
yang ada di pikiran gue langsung gue iniin aja kalau di second inframe, gue nggak mikir gitu. Oke. Jadi mau kata-katanya apa yang sesleng apalah gitu, gue lebih suka gitu. Nggak usah baku banget kan. Ya dari situ ternyata pertama, dua, lama-lama rame nih. Gue akhirnya bikin satu, coba bikin Sabtu pagi, Nyaptu Nyantai namanya. Nyaptu Nyantai. Bikin poster iseng, bikin Jumat malam, Jumat sore lah gue post. Gue sempet ngumpulin sampai yang anjir ini rame banget loh gitu. Dan gue ada beberapa orang yang gue nggak tahu. Oh iya. Segede itu ya. Karena orang kan repost gitu kan. Ada syaratnya apa emang kalau boleh tahu? Nggak ada. Gue nggak ada syarat apapun karena gue bukan komunitas. Banyak banget yang nanya. Iya. Bang, kalau mau Gabung? goes gimana? Ya lu datang aja pakai sepeda lu, jangan sepeda motor tadi gue bilang. Oh, yang penting pakai sepeda. Iya. Udah lu mau datang sepeda lu apapun ya ikut aja gitu. Yang penting ya lu mau sepedaan aja gitu. Terus Minggu juga gue iseng tuh gue bikin gue namain, gue suka banget nama-namain gitu kan. Apa ya namanya? Oh, PMS aja kali ya, persepedaan Minggu Santai. Persepedaan Minggu Santai, lu dapat nama itu kayak dari mana? Ya, lucu juga. Tahu, pokoknya ini aja. Iya. Ya udah akhirnya ya kita paling sepedaan makan udah gitu doang. Nah, cycling in frame-nya lu pas foto di situ gimana? Iya, cycling in frame itu sebenarnya kayak medianya lah. Oh, media. Jadi sebenarnya kayak misalkan ada komunitas Bang, gue mau acara nih, jadi sini poster lu, gue postingin gitu. Oh gitu. Tapi gue pun bukan sekarang sih ya, dari awal gue repost lah ya, berarti kan aset orang, gue nggak mau langsung gue posting lagi posternya, karena gue pengen, ya gue nggak tahu orang apa enggak, gue pengen nunjukin kayak, oh berarti si second in frame, lu mau ngepost poster orang pun harus ada kontennya. Oh iya benar. Jadi misalkan poster gue taruh di HP, terus belakangnya sepeda, terus gue foto lagi posternya, ya gitu-gitulah, seniat itulah. Keren. Lu bangga nggak cycling in frame jadi sebesar itu sebagai media gitu? Ya awalnya sih pasti enggak ya. Iya. Begitu tumbuh terus followersnya, dari situ gue anjir cepet banget nih, kayak gue ngeliatnya tuh dari likes aja sih. Misal gue baru ngepost kayak belum sampai ya sejam lah paling lama, itu likes-nya udah 100, udah 200. Wah anjir cepet banget. Terus gue bandingin sama followers ya selalu di atas 10%-nya kan gitu kan, apa cara ngitungnya lah ya katanya ya. Selalu di atas ininya followers. Sekarang udah 5.000, gue juga kaget. Berarti pas masuk 5.000 sampai sekarang tuh kayaknya nggak nyampe 2 minggu masuk 5.000, 2 minggu kemarin. Sekarang udah 5.200. Itu antusiasmenya sebesar itu. Iya, cuman ya gue nggak tahu ya itu emang bener-bener followers yang atau yang iklan gitu kan. Tapi gue ngeliat sih aktif sih, dari komen, dari likes-nya juga kenceng-kenceng bang. Ke depan cycling in frame mau lu bawa kemana? Sebenarnya kalau untuk mau dibawa kemana, kayaknya gue bakal tetap jadi cycling in frame yang terus akan begini sih. Maksudnya dengan apa ya, dengan treatment konten yang sama. Paling ada beberapa perubahan, kayak misalkan mau gue rapihin, ya nggak serapih itu juga gitu. Dan gue bukannya anti, tapi udah beberapa masuk kemarin tuh ada tawaran kayak dari minuman apa gitu, mau bikin konten di ngepost di cycling in frame kayak segala macam gitu. Gue masih belum sih, kayak nggak dulu deh, ntar aja gitu, karena juga pertama followersnya masih gini, terus gue belum mau ke situ. Emang saking gue mau biarin gue banget dulu aja. Iya, idealisme dulu ya. Ini juga nggak tahu mau dibawa kemana kan. Lo ada saran nggak buat anak-anak yang baru main sepeda atau fiksi atau apa? Soalnya lagi rame banget nih. Iya. Pendapat lu apa nih tentang sepeda sekarang dulu lagi rame gini? Ya, gue seneng banget karena sepeda udah rame banget nih sekarang nih. Parah. Kayak gue ngelihat waktu 2018 tuh gue sempat dapat kesempatan ke London. Oh iya. Motret maraton. Wah seneng banget tuh. Ya asli. Gue sampai sana cuman gue gue motret maraton, gue motret maraton gitu. Iya. Cuman di satu sisi gue ngeliat di sana culture sepedanya parah, itu baru London ya, belum Denmark, belum Copenhagen, belum Belanda yang emang sepeda banget. Yang emang sepeda banget. Gue aja anjir, gue tiap sore sore jalan gitu ya. Jam pulang kantor sana tuh yang macet tuh sepeda, jalur sepeda tuh macet. Wah itu indah lo ngeliatnya. Wah anjir,
anjir. Kita kapan bisa begitu ya? Ya semoga bisa semoga. begitulah sekarang, karena ya sekarang juga udah rame banget nih. Rame. Bengkel sepeda rame juga tapi wah, jadinya. parah. Bengkel sepeda gue Makanya. masuk lama banget ngerakitnya. Iya parah. Mau benerin apa aja antri dulu lama. Iya, asli. Nah kalau saran lu apa nih buat orang yang mau mulai sepeda? Gue bingung nih, mau selling, mau apa? Sebenarnya gue nggak apa ya, gue bukannya bilang kayak sepeda bisa apa aja lu pakai gitu, cuman ya gue tahu lu pasti akan ada kesenangan dari satu sepeda. Iya benar. Gitu kan, Benar. kayak ibaratnya gue bilang lu bisa pakai sepeda apa aja, cuman gue awalnya gue nggak pakai Shelly gitu loh. Iya, Gue benar. pakai fixed gear, kayak Langsung. gue nggak bisa dong ngomong kayak gitu kan. Iya benar. Ya udah, lu suka sepedanya apa ya lu pakai aja dulu gitu aja. Benar. Iya kan, kayak gue mulai fiksi emang karena waktu itu fiksi booming. Ya udah, kalau di tarik ke belakang lagi, gue pertama kali sepedahan jauh itu SMP. Gue ibaratnya bukan cabut dari rumah ya, ya main masih pakai seragam dari Cinere sama temen-temen gue naik MTB. Dia emang suka banget sepeda dari dulu lah. Gue ke ITC Fatmawati dulu ada ITC Fatmawati apa ini ya, apa Golden The Rule? best. Golden Rule. The best. Nah. Itu ada Happy Bike itu. Kayak dulu udah ada juga deh. Ada namanya Happy Bike MTB. Gue dari Cinere naik sepeda masih pakai seragam, gue inget banget kesana buat ngeliat-liat aja, ngeliat wah, terus pulang lagi. Oh itu Pertama kali mungkin yang jauh ya. Setelah itu ya gue naik BMX, pernah kayak nyamperin temen gue ke Dharma Wangsa karena gue nggak ada kendaraan di rumah dulu. Semuanya dipakai, mobil, motor, terus anjir gue pakai apaan ya? Gue pengen banget nyamperin nih tapi nah, ada BMX ya gue pakai aja deh. Ya gue pakai Cinere Dharma Wangsa tuh dulu naik BMX, mantep. serius lu? Iya. Itu mau berapa? Itu udah kuliah. Kalau yang pas yang BMX itu, karena gue mikirnya ya udah ini kan juga kendaraan. Waktu itu sih gue mikirnya gitu. Iya sih. Nyampe juga ternyata ya udah. Lo ada masukan nggak juga kalau misalnya yang usaha kayak sekarang kan motoran semua, apalagi ojek online ya. Oke. Ada juga loh yang namanya sepeda. Ya. Ya, untuk membuka mata mereka nih. Apa ya? Ibaratnya gini deh, gue nggak mau menyudutkan kendaraan bermotor, nggak sama sekali. Gue itu terserah ya, itu pilihan lo. Kebetulan gue milihnya sepeda. Mungkin kalau gue punya rezeki banyak, ya gue juga beli lah motor-motor apa itulah, mobil-mobil keren. Ya karena gue adanya di sepeda dan sekarang gue intunya ke sepeda, ya udah gue coba dalemin aja. Sebenarnya apapun yang yang jadi minat lu banget, ya lu dalemin aja, nggak usah. Dulu sih mungkin gue mikirin kata orang gitu, kayak misalkan itu kata sepeda orang segala macam. Gue sekarang udah kagak peduli sih kayak gitu-gitu. Udah bodo amat, tapi bodo amat tuh maksud gue lu dengerin, cuman kalau menurut lu nggak usah ditanggepin ya udah. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Lu capek sendiri aja sebenarnya kalau misalkan kalau lu ikutin terus gitu. Ibaratnya gini deh, nama lu misalkan udah gede, lu punya fans nih. Terus fans lu nyuruh ini, terus lu ikutin terus. Ya itu lu jadi ngebentuk fans lu mau gimana, bukan fans yang sebenarnya ngikutin lu mau jadi apa. Bagus banget. Iya nggak sih? Bagus banget katanya. Iya. Jadi ya kalau namanya emang lu ngefans sama misalkan siapapun gitu ya lu ikutin, mau dia jelek mau dia lagi bagus ya lu jelek lu dukung, lagi bagus ya lu jaga terus gitu, gimana caranya biar dia kelihatan terus bagus gitu aja sih. Ya sama aja kayak misalkan sepeda, gue nggak ngejelekin motor mobil. Iya. Gue tetap dukung, gue juga tetap motret sama temen-temen gue yang anak good rides gitu. Gue masih motoran juga sama anak-anak, bukan motoran, maksud gue masih main motor sama anak-anak ya motokulto segala macem. Ya kenapa gue datang naik sepeda waktu itu ke Tigre nyamperin temen gue naik motor, kenapa enggak ya, karena kendaraan gue ini. Oh iya benar. Gue nggak sama sekali jangan minder sih, itu bukan minder ya, apa ya, kan ada kayak gue sepeda gue jelek, aduh ini sepeda gue kurang jelek itu yang federal, maksudnya udah hancur-hancuran gitu. Yang penting masih bisa ngebuat lu seneng, kenapa enggak sih? Itu gua rasa harus didengar tuh buat yang di rumah nonton. Kebanyakan kan juga lata ikut teman atau ikut gaya apa. Lata sih ya mungkin iya kali, gue juga dibilang lata cuman
Ya nanti juga nemuin. lu norak juga pasti. Gue juga awalnya norak mau main apa, main sepeda norak, gue pasti ngepost atau segala macam. Ya namanya orang baru kan. Ya benar. Pasti gitu. Cuman nanti ada saatnya lu akan nemuin jalurnya aja sih. Lu akan kemana-kemana. Benar. Jadi Gue cuma sharing aja tapi ya. Ya nggak apa-apa. Gue bukan ngajari. Gitu. Benar. Proses sih ya. Ya paling ya kalau mau lihat foto-foto sepeda, gua ada cycling in frame. Dan itu nggak cuma foto gue doang, nggak cuma foto gue doang. Gue kalau ada foto-foto bagus dari teman-teman, gue minta email dan gue posting. Oh keren banget. Pasti dengan kreditnya dia. Terus kalau follow Instagram gue Andra A Maulana, A-nya tengahnya 2. Andra A Maulana. Subkurir paling kalau lo ada. Kalau ada. Terutama kita lagi megang makanan ya, dan kita lagi nggak yang reguler kayak misalkan sehari baru mesen gitu, nggak bisa. Jadi sebelumnya. Jadi bukan sebelumnya juga. Jadi misalkan lu punya tempat ya atau makan atau minum lah ya, apapun yang tiap hari pasti ada anteran. Nah lu butuh jasa kurir sepeda, nah gue bisa. Jadi nanti gue bisa lempar 1 orang PIC-nya bisa untuk ngerjain itu gitu. Kalau misalkan kurang nanti gue tambah rider lagi. Itu lokasi nggak ada syarat atau gimana? Kebetulan sih gue karena tinggal di selatan dan yang gue angkut rata-rata daerah selatan, jadi kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih ya, sebenarnya bisa disesuaikan aja nanti untuk tarif segala macamnya, nanti ngambil dari mana kayak gitu-gitu sih. Soalnya gue nanya juga ke yang punya toko roti ini, lu merasa kebantu nggak dengan kurir sepeda atau cuman buat keren-kerenan doang? Mereka sih ngerasa bantu karena misalkan dia dalam sehari bikin 10 roti untuk dikirim ke 10 alamat. Kalau pakai ojek online dia harus ngirim satu-satu nih, dan ribet kan. Ini telepon ini untuk buat yang siapa? Nah kalau gue kan sekali datang ini begitu ini jebret kelar udah. Oh iya juga ya. Jadi gue satu sepeda tuh, satu kurir tuh gue kemarin bawa kayak 10 box gitu untuk ke 4 alamat gitu. Jadi terus temen gue yang satu bawa 5 alamat, jadi udah langsung kelar. Nah, itu kelebihannya tuh. Ya mungkin itu, cuman ya kalau cepat sama lambat, relatif. Ya gue juga nggak bilang sepeda lebih cepat, sesuai ininya aja sih, tergantung jalurnya juga. Ada yang misalkan, gue salah jalan, gue langsung bisa muter balik. Sedangkan motor misalkan, gue salah jalan tapi gue harus muter ke mana gitu, muter gitu kan. Iya benar. Oh iya benar. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu subkurir ya? Subkurir ya, SUB kurir. Itu ada kontaknya di Instagram? Ada, langsung DM aja sih kalau mau nanya-nanya apapun. Nanti yang balas temen gue ada. Oke. Adminnya. Jangan lupa di follow di sini ya guys. Apalagi yang lo mau sampaikan? Apa ya? Tambahan? Ya paling itu aja sih. Iya kalau paling gini deh, karena lagi ada kayak gini sekarang kondisinya, ya gue nggak tahu sekarang masih PSBB atau enggak. Ya gue juga nggak tahu sih. Iya, jadi ya udahlah ya, selama lu bisa jaga diri dan kalau bisa sepedahannya nggak gerombolan sih kayaknya. Ya gue bukan menyarankan untuk itu, cuman ya kalau bisa sendiri gitu aja. Oke. Gue pun gitu, kayak berangkat 1 berdua, paling banyak bertiga, tapi kan di jalan kita nggak tahu ketemunya siapa. Ya tapi kalau misalkan lu udah ngerasa anjir udah keramaian nih, ya lu bisa ya alasan lah, entah lu cabut duluan atau lu kemana gitu. Bisa mungkin ya sama masker sih itu harus banget sih kalau ke tempat ramai lo tutup. Gue sih sepedaan nggak pakai masker, maksudnya gue taruh sini. Sama. Tapi begitu gue berhenti di lampu merah atau gue masuk mana gue pakai. Pakai. Karena olahraga kan butuh oksigen lebih banyak. Oh benar. Gue pertama kali sih pakai masker terus ngap sih, sumpah. Asli ngap banget. Iya ngap gue. Karena oksigen kan. Begitu lu berusaha napas lagi kan, lu makin mompa lagi, jantungnya ntar pada pingsan tengah jalan. Ya. Kemarin juga ada disarankan juga untuk kalau untuk sepeda mending pas sepedanya jangan. Iya pas sepedanya jangan, cuman kalau lu lagi pas berhenti atau ngumpul rame baru ya lu pakai. Baru pasang. Ya sama nggak tos-tosan aja sih. Ya benar, nggak tos-tosan, gini aja nih, gini aja. Ini sih doang paling. Udah doang. Ya. Thank you banget ya bro, udah datang nih, asli. Thank you banget. Ini request kalian juga kejawab. Siapa sih yang request? Ya, siapa yang request? Siapa yang request? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, likes ya guys. Gaya itu pilihan, sehat itu keharusan. Thank you. Gaya berkendara.
Belum. Gua langsung aja nih, mentah gini.